Garuda terbang tinggi, hancurkan semua yang menghalangi. Merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Garuda terus berjuang, biar dunia dengar kami berteriak. Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan John Hartman untuk timnas Indonesia? Kenapa setelah Garuda mulai menunjukkan taringnya, tiba-tiba muncul kabar bahwa 5 pemain keturunan baru sudah masuk dalam daftar kebutuhan tim nasional? Dan yang lebih bikin fans garis keras bertanya-tanya, apakah PSSI benar-benar sedang menyiapkan gelombang baru pemain berdarah Indonesia dari Eropa untuk membuat skuad Garuda semakin brutal? Kalau kabar ini benar-benar terrealisasi, maka persaingan mendapatkan tempat di timnas Indonesia bisa berubah menjadi perang besar. Bayangkan saja, saat para pemain yang sekarang sedang berjuang membawa nama Indonesia mulai menemukan chemistry, Hartman justru tidak berhenti bekerja. Pelatih asal Kanada itu ternyata melihat lebih jauh ke depan. Bukan hanya memikirkan satu pertandingan, bukan hanya satu turnamen, tetapi bagaimana timnas Indonesia mempunyai kedalaman skuad untuk menghadapi lawan-lawan kelas Asia. Dan inilah yang membuat rencana 5 pemain keturunan tersebut menjadi sangat menarik. Kami kejar, jika terjatuh kami bangkit lagi. Karena Garuda bukan sekadar nama, Garuda adalah harga diri. Kabar mengenai 5 pemain baru ini muncul setelah Indonesia mendapatkan grup berat di Piala Asia 2027. Garuda berada di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. 3 lawan yang jelas bukan kaleng-kaleng. Jepang adalah salah satu kekuatan terbesar Asia, Qatar merupakan juara bertahan Piala Asia, sedangkan Thailand adalah rival yang sudah sangat memahami sepak bola Indonesia. Maka pertanyaannya sederhana, apakah Hartman merasa skuad yang ada sekarang masih membutuhkan tambahan kualitas? Jawabannya tampaknya iya. Informasi mengenai 5 pemain keturunan tersebut disampaikan staf khusus Menteri Hukum, Nor Korompot, melalui media sosial. Ia menyebut John Hartman sudah memasukkan 5 pemain keturunan baru ke dalam daftar untuk persiapan menuju Piala Asia 2027. Yang membuat kabar ini semakin panas, informasi tersebut disebut telah dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun tunggu dulu. Jangan buru-buru menganggap 5 pemain tersebut sudah resmi menjadi WNI. Karena sampai informasi yang tersedia saat ini, identitas lengkap kelimanya masih belum diumumkan secara resmi. Inilah yang justru membuat publik semakin penasaran. Siapa mereka? Dari klub mana? Bermain di posisi apa? Dan apakah mereka benar-benar mempunyai kualitas yang dibutuhkan Hartman? Satu nama yang paling sering muncul dalam pembahasan adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda yang memiliki keterkaitan dengan sepak bola Jerman ini disebut masuk dalam radar program naturalisasi. Bahkan sejumlah laporan menyebut namanya sebagai salah satu pemain yang paling menonjol dari daftar pemain diaspora yang sedang dipantau Hartman. Ulrich bukan nama yang muncul begitu saja. Dia memiliki pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Jerman dan sempat memperkuat FC Magdeburg dengan status pinjaman dari VfB Stuttgart. Laporan lain menyebut dia mencatat 3 gol dan 3 assist di Liga 2 Jerman musim 2025-2026. Kalau angka tersebut terus berkembang dan kemampuannya sesuai kebutuhan Hartman, jelas ada alasan mengapa gelandang muda seperti Ulrich menarik perhatian. Tetapi bukan hanya Jerman yang menjadi sumber pencarian Hartman. Sang pelatih sebelumnya mengungkapkan bahwa timnya memantau pemain muda di beberapa negara. Ada pemain yang dipantau di Jerman, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Artinya, radar Hartman memang tidak berhenti pada satu kompetisi atau satu negara saja. Dia sedang mencari pemain yang dianggap mampu membawa level timnas Indonesia naik. Dan disinilah fans garis keras mulai bertanya, apakah ini berarti era baru timnas Indonesia benar-benar dimulai? Karena Hartman sejak awal sudah berbicara mengenai kebutuhan pemain dengan level pengalaman sepak bola dunia.
Dia bahkan pernah menegaskan bahwa untuk bersaing di panggung dunia, Indonesia membutuhkan pemain level 1 dan 2 yang bermain di kompetisi top. Jadi kalau 5 nama baru ini benar-benar diproses, jelas ada filosofi besar di baliknya. Coba bayangkan komposisinya. Pemain-pemain lokal terbaik tetap dipertahankan. Para diaspora yang sudah menjadi bagian penting skuad tetap bersaing. Kemudian muncul generasi baru dari Eropa yang membawa pengalaman, pendidikan sepak bola, dan karakter permainan berbeda. Ini bukan lagi sekedar menambah jumlah pemain. Ini tentang menciptakan persaingan internal yang semakin keras. Dan persaingan seperti inilah yang justru dibutuhkan timnas Indonesia. Tidak boleh ada pemain yang merasa posisinya aman hanya karena sudah lama berada di skuad. Tidak boleh ada tempat gratis di starting 11. Kalau ada pemain baru datang dengan kualitas lebih tinggi, pemain lama harus menjawabnya di lapangan. Bagi fans, kondisi seperti ini mungkin terlihat kejam. Tetapi dalam sepak bola level tinggi, kompetisi internal justru bisa membuat sebuah tim semakin kuat. Menariknya lagi, Hartman tidak terlihat ingin membangun timnas Indonesia hanya untuk jangka pendek. Sejak awal masa kepelatihannya, dia membuka peluang penambahan pemain naturalisasi. Fokusnya bukan sekedar mencari pemain yang terkenal, tetapi pemain yang mampu meningkatkan kualitas dan intensitas permainan Garuda. Jadi kalau 5 pemain baru ini benar-benar masuk proses, kemungkinan besar mereka merupakan bagian dari proyek yang jauh lebih besar. Kibarkan merah putihmu, tak peduli siapa lawannya. Dan sekarang, mari kita bicara soal Piala Asia 2027. Indonesia tidak mendapatkan grup yang mudah. Jepang dan Qatar jelas berada di level yang sangat tinggi. Thailand juga bisa menjadi pertandingan penuh emosi karena rivalitas regional. Maka, kalau Hartman ingin membuat Garuda kompetitif, dia membutuhkan lebih banyak pilihan. Dia membutuhkan pemain yang bisa mengubah pertandingan ketika strategi pertama tidak berjalan. Inilah alasan mengapa kabar 5 pemain baru tersebut langsung membuat publik heboh. Karena satu pemain baru saja bisa mengubah keseimbangan satu posisi. Bayangkan kalau ada 5 pemain sekaligus datang dengan kualitas yang sesuai kebutuhan tim. Tiba-tiba, Hartman punya lebih banyak opsi untuk melakukan rotasi. Lebih banyak pilihan ketika pemain cedera. Lebih banyak alternatif ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Tetapi tentu saja, fans tidak boleh hanya terpekau dengan embel-embel pemain Eropa. Bermain di Eropa tidak otomatis berarti seorang pemain pasti cocok untuk timnas Indonesia. Yang paling penting adalah kualitas, karakter, kemampuan beradaptasi, dan tentu saja status kelayakan untuk membela Garuda. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan tempat dia bermain, tetapi apa yang mampu dia berikan ketika mengenakan jersey belah putih. Fans garis keras juga pasti punya pertanyaan lain. Kalau 5 pemain baru benar-benar datang, siapa yang harus dikorbankan? Apakah pemain lokal akan semakin sulit mendapatkan tempat? Atau justru pemain naturalisasi generasi sebelumnya yang harus bersiap kehilangan posisinya? Karena semakin banyak pilihan, semakin keras pula persaingan. Dan ini bisa menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Hartman. Datang menghadang, kami takkan pernah pulang sebelum berjuang. Satu gol membakar semangat, satu kemenangan membuat kami hebat. Di sisi lain, justru disinilah kualitas seorang pelatih diuji. Hartman harus mampu menjaga keseimbangan. Jangan sampai proses pencarian pemain baru malah membuat ruang ganti kehilangan keharmonisan. Jangan sampai pemain lokal merasa hanya menjadi pelengkap. Dan jangan sampai pemain diaspora datang hanya karena nama besar tanpa benar-benar memberikan kontribusi. Semua harus dibuktikan di lapangan. Yang membuat fans semakin penasaran adalah identitas 4 pemain lainnya. Sampai sekarang, informasi publik mengenai daftar lengkap 5 nama tersebut masih belum terbuka. Beberapa nama pemain diaspora memang beredar dalam berbagai rumor, termasuk nama-nama yang memiliki hubungan dengan sepak bola Jerman, Belanda, dan kompetisi Eropa lainnya. Tetapi rumor tetaplah rumor, sampai ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Bahkan nama seperti Tristan Guir juga ikut menjadi pembicaraan dalam pemberitaan mengenai gelombang pemain keturunan berikutnya. Guir memiliki pengalaman di lingkungan Ajax dan sempat bermain untuk PEC Zwolle. Namun sekali lagi, jangan sampai kita salah langkah dengan menganggap setiap nama yang muncul dalam pemberitaan otomatis merupakan bagian dari 5 pemain yang dimaksud Hartman. Dan justru misteri inilah yang membuat ceritanya semakin menarik. Kalau PSSI dan Hartman memang masih menyimpan identitas pemain tersebut, berarti ada alasan mengapa mereka belum membukanya kepada publik. Bisa jadi proses komunikasi masih berjalan.
Bisa jadi dokumen kelayakan masih diperiksa. Atau bisa juga masih ada tahap yang harus dilewati sebelum nama-nama tersebut benar-benar bisa diumumkan. Fans tentu ingin semuanya serba cepat. Begitu mendengar ada 5 pemain baru, langsung muncul pertanyaan, kapan mereka datang? Kapan naturalisasi dimulai? Kapan mereka debut? Bahkan tidak sedikit yang sudah membayangkan starting 11 baru Timnas Indonesia. Tetapi sepak bola internasional tidak bekerja hanya berdasarkan keinginan fans. Ada proses administratif, pemeriksaan dokumen, persetujuan pemerintah, hingga proses federasi yang harus dilalui. Karena itu, kita harus membedakan antara masuk daftar dengan resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. 5 pemain tersebut saat ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari rencana atau daftar pemain yang diproyeksikan untuk proses naturalisasi. Bukan 5 pemain yang sudah sah menjadi WNI. Bahkan laporan yang menyebut kabar tersebut telah dikonfirmasi Erick Thohir juga masih menjelaskan bahwa identitas mereka belum dibuka. Namun kalau prosesnya benar-benar berjalan lancar, dampaknya bisa luar biasa. Bayangkan Hartman memiliki tambahan pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa, lalu menggabungkannya dengan pemain-pemain yang sudah membuktikan diri bersama Garuda. Persaingan di setiap posisi akan semakin sengit, dan ketika sebuah tim memiliki banyak pilihan berkualitas, lawan tidak akan mudah membaca strategi. Fans garis keras tentu akan berkata, kalau memang kualitasnya bagus, kenapa tidak segera didatangkan? Pertanyaan tersebut wajar. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat. Naturalisasi bukan sekadar transfer pemain. Ini menyangkut kewarganegaraan dan kelayakan membela tim nasional. Jadi lebih baik proses dilakukan dengan matang, daripada terburu-buru hanya demi mengejar sensasi. Dan kalau kita melihat cara Hartman bekerja, dia tampaknya memang ingin membangun skuad yang punya kedalaman. Dia tidak hanya melihat siapa yang sedang populer hari ini. Dia juga melihat siapa yang bisa menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Itulah mengapa nama-nama muda dari Eropa mulai masuk radar. Kalau benar-benar sesuai kebutuhan, mereka bisa menjadi investasi sepak bola yang sangat berharga untuk beberapa tahun ke depan. Jadi sekarang, pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah John Hartman menginginkan tambahan pemain. Karena informasi mengenai 5 pemain keturunan yang masuk daftar sudah muncul, dan telah disebut mendapat konfirmasi dari Erick Thohir. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa 5 pemain tersebut, seberapa tinggi kualitas mereka, dan kapan publik akhirnya mendapatkan jawaban resmi. Dan kalau benar ada 5 pemain kelas Eropa yang sedang disiapkan, maka fans Garuda harus bersiap. Karena kedatangan mereka bukan hanya soal menambah nama di skuad. Ini bisa menjadi awal dari persaingan paling panas dalam sejarah terbaru Timnas Indonesia. Pemain lama harus berjuang mempertahankan tempat. Pemain baru harus membuktikan bahwa mereka pantas datang. Dan Hartman harus memilih siapa yang benar-benar layak membawa lambang Garuda. Pada akhirnya, inilah proyek besar yang sedang membuat sepak bola Indonesia kembali ramai dibicarakan. John Hartman ingin membangun tim yang mampu bersaing lebih tinggi. PSSI disebut mendukung rencana 5 pemain keturunan baru. Nama Laurin Ulrich menjadi salah satu yang paling kuat dikaitkan dengan radar tersebut. Sementara identitas pemain lainnya masih menjadi misteri. Dan ketika misteri ini akhirnya terbuka, bisa jadi satu atau bahkan beberapa nama akan membuat fans Indonesia benar-benar terkejut. Jadi, apakah 5 pemain tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari Garuda? Apakah Laurin Ulrich akan menjadi salah satu wajah baru proyek Hartman? Dan yang paling penting, apakah kedatangan mereka justru akan mengubah komposisi Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027? Satu hal yang pasti, cerita ini belum selesai. Karena semakin PSSI diam, semakin besar rasa penasaran fans. Dan bisa jadi, pengumuman berikutnya akan membuat jagat sepak bola Indonesia kembali gempar.